alhamdulillah akhirnya berobat gitu ya. Memanglah harus ada second opinion di melalui rumah sakit lain, dokter lain. Kan kita nggak tahu juga kan bagaimana mekanismenya. Yang pasti hal itu juga tentunya untuk kebaikan Agus ya. Selama ini kan juga memang kita mengharapkan supaya Agus itu bisa segera fisiknya kembali kuat, sehat seperti yang lalu lah. Meskipun ada isu yang katanya bahwa matanya itu sudah sulit untuk sembuh karena jaringannya sudah rusak, tapi ya kita berharap mujizat itu ada kan gitu. Mungkin dari Bang Faris seperti apa mungkin kalau Iya, tentu ini adalah berita bagus ya. Kita juga berharap ada banyak solusi-solusi yang bisa untuk dapat dirasakan oleh Agus ini menuju pemulihan yang lebih baik. Doa kita seperti itu sih ya. Jadi saya pikir baik-baik saja lah ya. Baik, saya coba tanggapi dulu tentang masalah kekaguman beliau ya. Memang untuk mengagumi seseorang itu kan hak daripada masing-masing ya. Terserah apakah dia mengagumi dari sudut pandang apapun itu sah-sah saja. Terkait masalah tentang pengacaranya si Nopi ini ya, ada sesuatu hal yang memang harusnya sih menurut hemat kami bisa dilakukan dengan cara yang lebih elegan lagi ya, supaya ditonton publik juga menjadi satu teladan yang baik. Namun kenyataannya seperti itu harus terjadi, ya mau diapain, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran lah ya bagi teman-teman lawyer maupun para advokat-advokat muda, supaya hal ini bisa menjadi satu perbaikan lah untuk kedepannya, bagaimana cara menyelesaikan satu persoalan di depan publik. Kalau masalah kagum itu kan hak semua orang ya, siapa yang mau kagum dengan orang. Tapi saya yakin sih dalam waktu dekat Eva akan kagum sama gua, itu aja sih. Kenapa tuh? Ya? Kenapa itu? Baru dia akan merasakan bahwa oh ini Pablo ini ternyata lawyer canggih ya gitu kan. Gitu kan. Dia kan selama ini merasa dirinya paling hebat kan gitu ya. Kali ini baru dia ketemu dengan lawyer canggih beneran kan gitu. Ya siapapun sebenarnya punya hak untuk membela seseorang, dan kita tidak bisa mengintervensi untuk si A, si B tidak boleh mendampingi gitu ya, lawyer A tidak boleh mendampingin seseorang gitu. Kita nggak bisa intervensi itu. Siapapun punya hak untuk menerima itu. Ya kita hargai. Apalagi kita sesama rekan sejawat ya, tentu kita harus saling respect gitu ya. Selama yang di tata cara dia menangani suatu perkara itu berada pada substansinya. Tidak keluar daripada persoalan-persoalan pribadi, tidak masuk ke dalam unsur personal. Selama itu masih substansi hukum, silakan, itu nggak jadi persoalan begitu. Kita juga selama ini selalu bahas substansi, kok kita tidak pernah membahas pribadi seseorang. Ya itu haknya Agus ya untuk minta didampingi oleh kuasa hukum siapa aja. Cuma yang perlu saya tekankan di sini, apabila dia juga ikut terlibat dalam penanganan Agus di Perdata, ayo sama-sama kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, ya kan, kita duduk bareng, kita selesaikan masalah ini baik-baik. Saya yakin masalah ini bisa selesai. Yang penting formatnya adalah semua pihak terlibat, ya kan, masalah klausula tinggal ayo sama-sama kita atur bagaimana penawarannya. Ini bisa diselesaikan, ini bisa dibicarakan. Ya, kalau Alvin Lim itu sahabat saya. Alvin Lim itu kenal baik sama saya. Jadi dia kalau bergabung situ ya bagus lah. Saya tahu, saya paham kualitas si Alvin Lim itu, saya mengerti gitu ya. Artinya dia kalau bergabung di sana menurut saya bagus. Setidaknya kalau ada yang bengkok-bengkok di sana bisa diluruskan juga sama dia kan gitu kan. Tapi yang pasti saran saya kepada rekan saya rekan saya Alvin gitu ya. Ya kalau bisa jangan keluar dari substansi, jangan keluar dari substansi, jangan serang-serang pribadi gitu ya. Karena kita sebagai advokat profesional tentunya harus berada pada konteks persoalan. Kalau kita keluar dari sana, justru nanti itu akan berakibat menjadi senjata makan tuan untuk kita. Jadi saran saya kepada Alvin ya, itu sudah tepat, sudah bagus di sana. Bahkan bukan cuma Alvin yang bergabung di sana, ada sahabat kita juga gabung di sana ya. Iya, Rihat Huta Barat tuh gabung di sana. Nggak apa-apa, itu bala bagus, memperkuat gitu ya. Karena kita kan pengen agar punya lawan yang berimbang ya, kan begitu kan. Jadi ya. Tentu begini ya. Nah, memang dengan banyaknya pengacara-pengacara turun gunung untuk bergabung, baik itu di pihaknya Agus
pihaknya Novi maupun Densu maupun di Donatur ini tentu akan menambah banyak wawasan dan pengalaman baru. Semoga seluruh pengacara-pengacara yang ikut terkait ini dapat memberikan satu pencerahan-pencerahan hukum atau advice hukum dengan cara berbicara secara substansial, tidak berbicara masalah personal, ini ya. Ini yang paling penting. Jadi biarlah ini menjadi warna-warni ya. Tentu dengan demikian kita akan semakin dapat memahami banyak pemahaman-pemahaman yang dapat kita petik nanti dari penambahan armada-armada hukum ini. Begitu sih. Dan terakhir Bang. Kalau yang penting gini, yang penting banyaknya pengacara yang kumpul dalam menangani perkara ini, apalagi di antara satu dengan yang lainnya ini saling kenal, ya kan, punya hubungan baik, ya kan, tidak punya masalah apa-apa, ya seyogyanya persoalan ini lebih mudah diselesaikan. Luar biasa, Luar biasa itu. Itu seharusnya. Gitu, jangankan Alvin Lim, saya juga mau bantu. Jadi kita juga pada mau bantu ya. Kita pada mau bantu untuk pengobatan, urusan pengobatan. Tapi kan kembali lagi dalam urusan ini kami minta kerendahan hati. Kerendahan hati itu begini loh. Apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan, segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu hal lalu menyakiti perasaan orang lain, apakah bisa semudah itu untuk membalikkan keadaan itu? Kalau ditanya dari hati kecil kami mau bantu. Karena kami melihat bahwa Agus saat ini mengalami luka bakar di tangan, luka di mata sehingga mengalami gangguan penglihatan seperti itu, ya wajib untuk kita bantu sebenarnya. Tapi persoalannya adalah ketika dia dikatakan lemah, kalau dari kuasa hukumnya kan selalu sampaikan Agus ini orang lemah, Agus ini orang buta, Agus ini tidak bisa apa-apain, orang sakit. Saya mau nanya, ada nggak orang buta, orang sakit, orang lemah yang bisa buat laporan polisi terhadap seseorang tuh sampai 3 laporan polisi itu? Jadi maksud saya itu, ayolah coba kalau memang benar-benar orang buta, orang lemah, jangan lakukan itu. Kalau memang dia mau membuka dirinya, membuka hatinya untuk merendahkan hatinya dengan baik, mengakui apa yang sudah dia perbuat sebagai satu kehilafan, nggak ada masalah, kami mau bantu-bantu. Namanya kita sesama manusia, kita sama lingkungan hidup yang bentuknya alam saja kita bisa punya rasa empati, apalagi ini manusia kan, sesama loh gitu. Ya, saya pikir soal kegiatan mau membantu itu kita patut apresiasi lah ya. Tentu selain Teknovi yang selama ini menjadi pejuang membantu banyak orang-orang yang membutuhkan secara sosial, ada juga rekan-rekan pengacara. Ya semoga banyak lagi pengacara-pengacara lain untuk membantu. Dengan demikian, ya tentu kita lebih berlomba-lomba melakukan kegiatan sosial, tidak menyerang pribadi-pribadi lagi. Begitu aja sih. Dan yang pasti kesempatan kali ini kita menegaskan bahwa kita dengan memasukkan atau mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang gitu ya, itu menunjukkan bahwa posisi kami saat ini adalah posisi yang netral, tidak berpihak kepada Novi, tidak berpihak kepada Agus, tidak berpihak kepada Densu, tidak. Intinya kami di sini ingin meluruskan persoalan ini, kami ingin membawa persoalan ini untuk diuji di pengadilan, supaya pengadilan yang bisa menetapkan. Daripada mediasi nggak kunjung selesai, mending pengadilan yang menetapkan, begitu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.